Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah data agregat pelayanan kesehatan. Sebagai pengantar, untuk definisi data adalah deskripsi dasar tentang sesuatu, kejadian, kegiatan, dan transaksi yang di-record atau direkam, disimpan dan diklasifikasikan namun tidak terorganisir untuk menyampaikan suatu arti khusus. Itu untuk data. Kemudian, berkaitan dengan data, ini ada istilah manajemen data juga. Manajemen data adalah rangkaian kegiatan pengelolaan data mulai dari kegiatan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, hingga menjadi suatu informasi. Nah, informasi itu apa? Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Data merupakan sumber informasi. Kualitas suatu informasi tergantung pada 4 hal. Di antaranya, informasi yang akurat, tepat pada waktunya, relevan, dan lengkap. Nah, kembali lagi ke tahapan manajemen data. Dari definisi tadi sudah saya sampaikan, sekarang kita masuk ke tahapan dari manajemen data. Di antaranya, sesuai dengan yang ada di definisi manajemen data tadi, ada pencatatan data, kegiatan pencatatan. Pengumpulan data, tadi di definisi ada pengumpulan. Kemudian pengolahan data, termasuk di dalamnya analisis data, dan penyajian atau visualisasi data. Ini contoh untuk data agregat kependudukan tahun 2020 semester 1, berarti ini per 6 bulan. Ini contoh data agregat untuk yang kependudukan ya, bukan kesehatan. Jadi ada komponen nama kecamatan, kemudian laki-laki perempuannya, jumlah penduduknya itu ada berapa laki-laki, berapa perempuan, total jumlah penduduk kecamatan ada berapa, kemudian jumlah totalnya ada di bawah. Ini contoh untuk data agregat kependudukan. Dan ini tahunnya tahun 2020, semester 1. Nah, manajemen data tadi di awal sudah saya sampaikan definisinya, yaitu rangkaian kegiatan pengelolaan data, mulai dari kegiatan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, hingga menjadi suatu informasi. Termasuk juga tadi sudah saya sampaikan tahapan dari manajemen data. Ada pencatatan data, pengumpulan data, pengolahan data, termasuk di dalamnya analisis data. Terakhir ada penyajian atau visualisasi data atau interpretasi data. Diinterpretasikan. Kalau sudah ada data, dijelaskan ini data apa. Berkaitan dengan perkembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia ya, ini masih nyambung dengan data agregat. Jadi aliran data masih terfragmentasi di Indonesia ini ya. Jadi aliran data dari sumber data atau fasilitas kesehatan ke pusat melalui berbagai jalan ini terfragmentasi. Masih lewat macam-macam media, masih lewat berbagai jalan gitu. Jadi belum terpusat pada satu pintu. Ini namanya aliran data terfragmentasi. Sumber datanya masih dari mana-mana, dari berbagai tempat. Kemudian data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing unit di Departemen Kesehatan. Kemudian berkaitan dengan data, bentuk datanya agregat. Selanjutnya, sering terjadi duplikasi dalam pengumpulan data. Ada juga ini beragamnya bentuk laporan. Jadi sangat beragamnya bentuk laporan yang tersedia. Kemudian validitasnya diragukan
Data sulit diakses karena banyaknya duplikasi, permasalahan kelengkapan, dan validitas, maka data sulit diolah dan dianalisis. Masuk ke definisi data agregat. Ini data agregat adalah fakta atau data sebagai sumber data kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Kalau sistem informasi kesehatan ini kan integrasi antara perangkat, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian lanjut masuk ke topik atau pembahasan indeks dan register. Ini sudah ada di mata kuliah MIK 2. Jadi di sini saya sampaikan sedikit saja berkaitan dengan indeks dan register. Kalau dari definisinya, register adalah catatan kegiatan rumah sakit atau catatan pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat. Masyarakat di sini adalah si pasien. Buku register ini adalah buku catatan kegiatan rumah sakit atau catatan pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat atau si pasien. Dalam buku register, ada format yang harus diperhatikan karena penulisan dalam buku register terdapat pedomannya. Gitu. Kemudian macam-macam register. Ini ada register pendaftaran pasien rawat jalan, register pelayanan pasien rawat jalan, register pendaftaran pasien rawat inap, register pelayanan pasien rawat inap, register pembedahan, register persalinan dan abortus ini, kemudian register tindakan atau pelayanan diagnostik atau terapi, register penerimaan spesimen pasien, kemudian ada register kegiatan pemeriksaan lab, register rujukan dokter ahli, kemudian register kunjungan rumah sakit. Ini contoh format untuk buku register pendaftaran pasien rawat inap. Tanggal dan bulannya berapa, tanggal berapa, bulan berapa, nomor urutnya berapa, nomor rekam medisnya berapa, siapa nama pasiennya, alamatnya di mana, alamat tinggalnya, usianya atau umurnya, laki-laki apa perempuan. Kalau dia umurnya 30 dan dia perempuan, berarti kita tulis di kolom P, perempuan 30. Cara penerimaan pasien ini melalui instalasi rawat darurat atau IGD istilahnya ya. Kemudian ada unit rawat jalan, asal pasiennya, rujukannya bagaimana dari puskesmas atau dokter spesialis seperti itu. Kadang kalau kita ini ya, kalau mau rawat inap biasanya dirujuk dari puskesmas gitu, puskesmas mana. Kemudian kalau rujukan dari dokter spesialis gitu juga disebutkan di situ. Oh, rujukan dari dokter spesialis. Atau rujukan dari rumah sakit lain, misalkan rumah sakit sebelumnya tidak kurang bisa menangani, kemudian dirujuk ke rumah sakit lain. Kemudian nama ruang rawatnya, ruang dahlia misalkan, nomor, kelas perawatan, kelas berapa, kelas 2 kah, atau VIP kah, atau kelas 1 kah, gitu. Pindah intern rumah sakit,
ruang rawat inap, kelas perawatan, tanggal pindah, gitu. Kelas perawatannya apa, tanggal pindahnya kapan. Ini contoh buku register pendaftaran pasien rawat inap, termasuk juga cara pembayarannya, pakai asuransi apa, Askes, asuransi lain, atau bayar, atau gratis, karena tidak mampu. Gitu. Ini untuk buku register pendaftaran pasien rawat inap. Selanjutnya, ini untuk buku register pendaftaran pasien rawat jalan. Nomor urut, tanggal dan bulannya, nomor rekam medis si pasien, nama, alamat, pekerjaan, agama, pendidikan, umurnya, dia laki-laki atau perempuan, pengunjung, ini maksudnya pasien lama atau baru, pengunjung lama atau baru. Kemudian cara pembayaran, ini juga sama. Membayar, atau pakai asuransi, atau keringanan, atau gratis. Bayar, yang bayar biasa. Pakai asuransi, ya asuransinya apa, Askes, asuransi lain disebutkan apa. Kemudian JPKM, apa kontra, kemudian kalau gratis, itu pakai kartu sehat, atau tidak mampu. Gitu. Ini untuk buku register pendaftaran pasien rawat jalan. Selanjutnya, ini ada buku register pelayanan rawat jalan. Kalau tadi ada pendaftaran untuk rawat inap, rawat jalan, sekarang buku register pelayanan rawat jalan. Masih sama urutannya, ada tanggal bulan, kemudian nomor urut, nomor rekam medis, nama, alamat, jenis kelamin termasuk juga umurnya, cara kunjungannya, cara kunjungan pasiennya itu kunjungan. Kalau pengunjung baru, nanti disebutkan pengunjung baru, pengunjung lama, atau kunjungan ulang. Sampai ke cara pembayarannya juga. Selanjutnya berkaitan dengan indeks. Indeks penyakit dan tindakan. Sebelum masuk ke indeks penyakit dan tindakan, saya mau menyampaikan apa itu indeks. Indeks, kalau di lingkup rekam medis adalah daftar kata atau istilah penting yang disusun dengan tata cara atau kebijakan suatu institusi penyelenggara kesehatan, baik secara manual maupun elektronik, yang bertujuan agar memudahkan dalam pencarian kembali kata atau istilah tersebut. Kemudian di sini ada indeks penyakit dan tindakan. Indeks penyakit dan tindakan, di sini ada indeks penyakit pasien. Indeks penyakit pasien ini indeks tentang jenis penyakit tertentu yang telah ditetapkan diagnosis akhir penyakitnya dan telah dilakukan pengkodean penyakit berdasarkan ICD-10. Secara manual, indeks penyakit pasien ini juga terwujud dalam bentuk kartu. Dengan ketentuan setiap jenis penyakit yang sama menggunakan satu kartu yang sama. Namun saat ini telah banyak dilakukan indeks penyakit secara komputerisasi ya. Itu. Nah, fungsi dari indeks penyakit pasien ini diantaranya memudahkan dalam menelusuri setiap nomor rekam medis dan nama pasien yang memiliki jenis penyakit yang sama yang dikelompokkan berdasarkan pengkodean penyakit yang digunakan untuk keperluan tertentu, misal untuk penelitian mahasiswa. Kemudian untuk menyusun laporan morbiditas. Kemudian data digunakan sebagai sumber data statistik rumah sakit dan digunakan juga sebagai suatu informasi dalam manajemen institusi pelayanan kesehatan.
Selanjutnya ada indeks operasi atau tindakan. Nah, ini indeks tentang tindakan medis tertentu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu dokter. Penulisan indeks operasi secara manual dapat dilakukan dalam kartu indeks operasi dengan ketentuan penulisan adalah satu kartu yang sama untuk satu jenis tindakan. Dan setiap tindakan yang ditulis dalam indeks operasi itu harus disertai kode tindakan berdasarkan ICOPIM dan ICD-9-CM. Selain secara manual, ya, indeks operasi ini juga dapat dilakukan secara komputerisasi yang sistemnya telah dirancang sedemikian rupa mengikuti kebutuhan institusi kesehatan. Nah, untuk fungsi dari indeks operasi atau tindakan ini memudahkan menelusuri setiap nomor rekam medis dan nama pasien yang dilakukan jenis tindakan yang sama yang dikelompokkan berdasarkan kode tindakan. Untuk menyusun laporan jenis operasi juga ini fungsi dari indeks operasi untuk menyusun laporan jenis operasi. Kemudian ada indeks dokter. Adalah indeks tentang nama dokter yang melayani pasien di institusi pelayanan kesehatan. Fungsi dari indeks dokter ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dokter dan menghitung angka kredit guna promosi dan demosi dokter berdasarkan kinerjanya. Indexing ini telah digunakan secara komputerisasi, dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan sistem komputerisasi tabulasi daftar. Penggunaan secara komputerisasi ini dapat lebih memudahkan pekerjaan dan ketepatan waktu bekerja. Lanjut, ada indeks kematian. Indeks kematian adalah indeks tentang sebab kematian penyakit tertentu sebagai hasil pelayanan pasien di institusi pelayanan kesehatan. Ketentuan penulisan dalam indeks kematian secara manual adalah setiap sebab kematian menggunakan satu kartu yang sama dan harus disertai kode penyakit dari sebab kematian tersebut. Dalam sistem komputerisasi, biasanya pengentrian indeks kematian ini dilakukan pada suatu sistem atau aplikasi yang sengaja dibuat untuk memudahkan pekerjaan petugas penginputan. Nah, selanjutnya, fungsi dari indeks kematian itu apa? Pertama, memudahkan untuk menelusuri nomor rekam medis dan nama pasien dengan sebab kematian yang sama, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalkan untuk research atau keperluan penelitian. Kemudian fungsi indeks kematian juga digunakan untuk menyusun laporan sebab kematian atau laporan mortalitas. Sekian untuk topik data agregat pelayanan kesehatan. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau disanggah, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian untuk kontak person saya sudah saya cantumkan di sini ya. Ada nomor, email, dan link. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Thank you.